Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalian sehat semuanya. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran ini, mari kita buka dulu pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ketentuan sholat jamak. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang sholat Jum'ah. Hari ini kita berbicara tentang sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Ya, mari kita bahas. Yang pertama, pengertian sholat jamak. Kata jamak menurut bahasa berarti mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengumpulkan dua waktu salat fardu menjadi satu waktu dan dikerjakan secara berurutan, seperti mengerjakan salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur atau dikerjakan di waktu asar. Nah, jadi pengertian jamak atau salat jamak adalah salat yang dikumpulkan dua waktu salat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Nah, apakah di waktu sholat zuhur, atau di waktu sholat asar, atau di waktu sholat maghrib, atau di waktu sholat isya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sholat jamak tadi adalah mengumpulkan dua waktu sholat fardu dijadikan dalam satu waktu untuk mengerjakan dua salat tadi. Nah, terserah kita mau memilih waktu yang mana, ya, di waktu zuhur kah, di waktu asar kah, di waktu isya kah, atau di waktu maghrib. Tergantung kita memilih salat jamak apa yang mau kita kerjakan. Baik, kita lanjutkan. Salat fardu yang bisa dijamak adalah pertama zuhur, kedua asar, ketiga maghrib, keempat isya. Nah, jadi ada 4 sholat saja yang bisa dijamak. Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak, tetap dikerjakan pada waktunya walaupun dalam keadaan musafir atau perjalanan jauh. Nah, jadi sholat subuh ini ya tidak bisa dijamak dengan sholat yang lain. Kenapa? Karena yang pertama, sholat subuh tidak ada ya penambahan atau teman waktu yang lain. Yang kedua, salat subuh ini sudah dipastikan orang yang waktu subuh ini berada di tempat dia tinggal atau di tempat dia sedang istirahat, yang tentunya ya tidak perlu ya mencari tempat lain untuk sholat. Sedangkan ya salat-salat yang di atas zuhur, asar, maghrib, isya itu ya boleh dijamak, ya tentunya ada ketentuan lain. Apakah dalam perjalanan, apakah dalam keadaan ya darurat, atau dalam keadaan ya terpaksa, maka dia boleh menjamak salat yang 4 tadi. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ya, hukum daripada sholat jamak. Nah, sholat jamak hukumnya adalah mubah, artinya diperbolehkan dalam agama. Nah, jadi menjamak sholat itu diperbolehkan dalam agama asalkan ya sesuai dengan ketentuan syariat agama. Nah, jadi menjamak sholat bagi orang-orang yang memenuhi syarat ya itu boleh. Karena apa?
karena Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat jamak sebagaimana hadisnya yang artinya kurang lebih demikian. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW apabila berangkat menuju perjalanan sebelum tergelincir matahari, beliau takhirkan salat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak salat keduanya, zuhur dan asar. Jika matahari tergelincir sebelum berangkat, beliau salat zuhur dulu, kemudian naik kendaraan. Nah, jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi ketika bepergian, kalau beliau pergi meninggalkan rumah ke tempat tujuan itu sebelum tergelincir matahari, maksudnya sebelum waktu zuhur sampai sudah berangkat, maka di dalam perjalanan tadi beliau takhirkan salat, artinya berniat mengerjakan salat zuhur itu di waktu salat asar. Nah, sehingga ketika masuk waktu salat asar, beliau pun berhenti turun untuk menjamak kedua waktu salat tadi, yaitu salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Namun jikalau beliau berangkat setelah tergelincir matahari, maka sebelum berangkat beliau terlebih dahulu mengerjakan salat zuhur, lalu kemudian naik kendaraan untuk menuju suatu tempat yang beliau tuju. Nah, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari. Siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan ya. Yang ketiga, syarat sah salat jamak. Nah, jadi salat jamak itu ada syaratnya ya, sehingga bisa sah dilaksanakan. Tanpa syarat maka tidak sahlah dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan salat jamak. Nah, tidak semua perjalanan yang ditempuh bisa mengerjakan salat jamak. Nah, jadi tidak semua perjalanan kita ke tempat yang lain, ke tujuan yang lain, salat itu bisa dijamak. Kenapa? Karena ada ketentuan yang diperbolehkan seseorang melakukan salat jamak. Nah, jadi melakukan salat jamak itu ada ketentuan-ketentuan khusus yang diperbolehkan seseorang untuk melakukan salat jamak. Tanpa ada ketentuannya, maka tidak diperbolehkan. Syarat diperbolehkan untuk melakukan salat jamak adalah yang pertama, musafir. Nah, musafir, tidak semua musafir juga bisa melaksanakan salat jamak, tergantung perjalanan dan juga jarak yang ditempuh. Nah, perjalanan bertujuan yang pertama bukan untuk maksiat kalau musafir itu. Jadi kalau perjalanan untuk maksiat tidak boleh mengerjakan salat jamak. Jadi kalau perjalanan untuk membela agama Allah, untuk silaturahim, untuk melihat atau mendatangi sesuatu yang penting, tidak urusan kejahatan atau tidak urusan maksiat, maka diperbolehkan untuk menjamak. Nah, kemudian jarak tempuh menurut para ulama diperbolehkan salat jamak itu adalah 16 pasah. 16 pasah. Nah, 16 pasah itu, satu pasah itu adalah kurang lebih jaraknya 5.441 meter. Itu satu pasah. Nah, dikalikan 16 pasah, maka jarak diperbolehkannya sah melakukan salat jamak itu kurang lebih sekitar 88 km 656 km. Nah, jadi kurang lebih 88 kilo, 5. Jadi perkecil sedikit. Tapi kalau mau dibulatkan kurang lebih 89 km itu sudah boleh kita melakukan salat jamak. Nah,
Anggaplah jarak dari Palangkaraya sampai ke Kiringpangi, ya, Kiringpangi itu sudah diperbolehkan atau disahkan ya untuk melaksanakan sholat jamak. Baik siswa sekalian, kita lanjutkan. Yang B yaitu tidak diperbolehkan makmum dengan orang yang mukim. Nah, jadi syarat syah untuk sholat jamak itu yang kedua adalah tidak boleh bermakmum dengan orang yang mukim. Misalnya kita mau ke Sampit, kita misalnya dari Palangkaraya ya menuju Sampit sampai waktu zuhur mampir di Masjid Tangkiling. Nah, kebetulan orang sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka kita yang niatnya menjamak tidak boleh ya bermakmum kepada orang yang sedang bermukim tadi. Kita harus melaksanakan ya sholat jamak secara sendiri. Nah, kalau misalnya ya kita zuhurnya ikut sholat mutlak dengan mereka, kemudian asarnya kita niat menjamak, tidak boleh seperti itu, karena menjamak itu dua waktu salat tadi harus betul-betul diniatkan dalam satu waktu. Baik, kemudian yang C, dalam keadaan tertentu seperti hujan lebat. Jadi ya boleh kita menjamak salat kalau kita dalam keadaan hujan lebat, sedangkan kita untuk mendatangi masjid ya itu tidak ada alat yang bisa ya meneduhkan kita atau melindungi kita daripada hujan yang lebat tadi. Kemudian yang keempat, dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir ya seperti perang, sakit dan hujan lebat. Jadi ya yang keempat ini atau yang D-nya adalah boleh dilaksanakan sholat jamak ya kalau kita dalam keadaan ketakutan ya, khawatir ya seperti ya perang, kemudian sakit dan juga hujan lebat dan angin topan atau bencana alam. Apalagi kita ya ini musim sekarang ini angin ya itu sangat deras sekali, bahkan ya ada digiringi hujan lebat dan petir dan lain sebagainya. Dan juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia banyak ya, di tempat-tempat lain daerah ya luar Kalimantan ini ya bencana alam. Kemudian yang kelima yang terakhir, berniat sholat jamak. Nah, jadi orang yang menjamak itu harus diniatkan dari awal untuk sholat jamak. Siswa sekalian yang berbahagia, ya itulah materi kita pada pertemuan kali ini membahas tentang sholat jamak. Ya, ini tadi adalah yang pertama, pengertian sholat jamak, kemudian hukum sholat jamak dan syarat-syarat sah untuk melaksanakan sholat jamak. Demikian Bapak akhiri ya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.